Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, untuk sharing tentang modal kerja atau modal usaha ya. Pada intinya ada tiga ya teman-teman untuk modal usaha itu sumbernya. Yang pertama adalah dari peminjaman di bank. Nah, untuk yang pertama ini, untuk peminjaman di bank, tentunya Anda semua harus memiliki anggunan. Anggunannya adalah bisa rumah, bisa tanah ya. Tapi biasanya adalah rumah tempat tinggal kita, itulah yang harus kita anggunkan untuk kalau kita ingin mendapatkan modal usaha. Nah, tentunya tergantung dari perjanjiannya Anda dengan di bank, apakah nanti bentuknya membayar dalam bentuk pokok plus bunga atau hanya bunga saja. Biasanya kalau bunga saja itu adalah dalam bentuk rekening koran. Tapi perlu diketahui bahwa untuk peminjaman modal di bank itu di samping kita memiliki anggunan, kita harus memiliki kelayaan usaha. Dimana kelayaan usaha itu akan dinilai oleh bank nanti. Bank akan menilai dari cash flow kita, dari keuangan kita, dari pemasukan kita, itu akan dicek semuanya. Kira-kira layak enggak ini kalau mengajukan peminjaman di bank. Nah, karena nanti tetap ada risiko-risiko baik dari pihak bank maupun dari Anda. Kalau misalkan kita tidak bisa mengangsur dengan baik, tidak bisa mengelola dengan baik, maka tentunya risikonya adalah anggunan kita akan disita. Tapi tentu ini saya tidak merekomendasi, karena saya sudah pengalaman dulu untuk usaha utang di bank itu ternyata terlalu banyak risikonya, dan itu membuat tidak nyaman. Karena rumah kita anggunkan untuk usaha, dan kita setiap bulannya itu selalu membayar, dan usaha belum tentu juga bisa berjalan dengan lancar. Itu yang pertama teman-teman, itu kalau sumber modalnya dari bank, penuh dengan risiko-risiko yang harus Anda hadapi. Yang kedua adalah sumbernya dari investor, dan investor ini ada investor yang baik, ada yang tidak baik ya. Kalau usaha kita memang baik dan layak untuk diberikan modal oleh investor akan senang, dan pembagian hasilnya tergantung kesepakatan di awal, bisa 60-40, bisa 50-50, bisa 70-30, tergantung kesepakatan. Karena investor kan hanya menaruh uang, sebenarnya kita lah yang mengelola. Tapi saya katakan tadi bahwa investor yang baik itu adalah investor yang apabila dia menanggung dua, yaitu menanggung kalau rugi, juga menanggung kalau untung. Kalau untung dia memang senang, tapi kalau rugi juga dia harus juga menanggung. Tapi kebanyakan para investor tidak seperti ini teman-teman, dia maunya untung saja, sedangkan rugi kita yang nanggung. Nah, ini saya katakan sebagai investor yang tidak baik kalau dia tidak mau nanggung rugi. Nah, kira-kira bagaimana ya, tentu harus Anda sampaikan di depan. Untuk kalau misalkan ada investor yang mau menanggung usaha Anda, ya katakan untung ya kita bagi bersama, rugi ya kita bagi bersama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang saat ini saya lakukan, yang ketiga ini setelah saya mengalami kejatuhan di usaha pada waktu itu, hampir saya punya ratusan juta utang di bank ya. Terus saya berusaha untuk mencari peluang usaha yang tentunya tidak menggunakan jasa bank. Maka saya gunakanlah yang namanya market atau pasar. Karena pada intinya kan kita pinjam di bank, kita pakai investor, itu semuanya kan muaranya, keuangannya kan di market, di pasar ya. Di pasar lah yang nanti akan memberikan ruang Anda untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini saya menggunakan yaitu yang namanya market. Jadi pada waktu itu saya tidak memiliki modal, maka saya hanya memiliki kenalan-kenalan, relasi-relasi di bidang usaha. Dan pada waktu itu di tahun 2010 awalnya saya hanya modalkan adalah gambar foto yang saya foto, yang saya upload di website, dan websitenya adalah menggunakan website yang gratis, pada waktu itu menggunakan Blogspot. Dan sampai saat ini saya tetap melakukan kegiatan perdagangan secara online, tapi saya banyak dibiayai oleh market, karena setiap pemesan barang di tempat saya wajibkan harus membayar dulu 50% DP-nya, dan sisanya dilunasi kalau mau barang dikirim. Nanti mungkin untuk berikutnya akan saya jelaskan secara detail bagaimana sebenarnya
mengelola usaha secara market ini ya. Tentunya teman-teman bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper, atau teman-teman kalau misalkan tidak memiliki barang ya teman-teman menjualkan saja barang milik orang lain. Awalnya harus seperti itu. Maka yang penting Anda ada kemauan, Anda memiliki modal katakanlah hanya HP dengan kuota, atau pakai yang gratisan, atau pakai wifi ya bisa. Semuanya sekarang ini mudah sekali untuk menjadi seorang pengusaha di bidang online ya teman-teman. Oke, untuk berikutnya akan saya sambung lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.